waktu 84 LMC menang, PD-nya kelebihan. Wah udah terkenal nih. Jago gitu. Ya, terkenal nih menang kan. Jakarta nih ceritanya. Di pantai. Gak payus, 2 tahun nganggur. Gue mencoba berpikir gini, dalam musik itu nggak ada kotak-kotaknya, sama kayak kita main musik lo progresif apa world music, nggak tahu, gue main musik aja gitu. Nah, sama dalam agama, menurut gue agama adalah dalam hati main musik aja gitu. Hey guys, welcome to my channel. Hari ini gue interview seorang teman lagi, teman lama, dan ini salah satu aset Indonesia, musisi legendaris, dewa gitar di Indonesia lah. Kalian sudah pasti tahu semua dengan Dewa Bujana. Tapi banyak mungkin yang belum tahu story-story di belakangnya, kenapa bisa jadi legend seperti ini, perjalanan hidupnya. Ini kayak sedikit nostalgia nih, mau bahas mulai dari Bali, Surabaya. Oke guys, so jadi welcome Butch. Dewa Bujana. Ngomongin legend jadi kayak udah tua ya. Oh ya tua ya, jangan legend lah apa ya? Jangan legend apa ya? Highlander kan soalnya. Jangan Highlander dah. Ketemu lagi kita. Oke. Butch, ini sedikit ini deh, sedikit guys. Jadi kalau gua kenapa kok interview bisnis sama musisi? Karena memang hidup gua juga dari musik, dari kecil, dari almarhum bapak gua guru piano, jual piano bekas sampai jadi Melodia. Lalu Melodia Surabaya ke Jakarta, ada beberapa musisi yang banyak dorong, ngasih semangat, bantu. Salah satunya adalah Bujana ini. Gua ingat banget di Surabaya, tiba-tiba nongol. Bujana sama Arman waktu itu di Melodia ngagel lah. Tiba-tiba gitu. Jadi gua termotivasi ke Jakarta dari beberapa orang ini, teman yang banyak dorong juga, salah satunya adalah Bujana. Thank you loh, Butch. Ya. Lu Arman tahun berapa itu ya? Waktu itu? 97, 98. Sering mampir 97. Iya, gua pulang kuliah dari Amrik 495 ya. Iya, berarti dari 95, 96 itu sering. Di Surabaya pokoknya gua tahu lu tuh pasti kalau ke Melodia, ke Dempo ya. Karena Om Johnson, karena memang hubungan teman lama. Iya, Om Johnson sama bokap juga teman lama. Oh, masa sih? Loh iya loh. Oh iya. Oh, aku malah nggak tahu. Jadi waktu itu dulu mulainya Melodia susah banget nih. Gua inget karena Bujana ngomong gitu, Andra, lalu teman-teman yang lain apa Padi semua pindah ke Jakarta. Gua waktu itu ke Melodia Jakarta itu bawa mobil isinya gitar 20 mungkin. Jual ke Cek Musik, Jalan Pemuda, bawa gitu. Kalau nggak salah gue ngingetin malah pernah bilang di selatan tuh nggak ada toko gitar gitu. Iya, nggak ada toko musik. Iya. Jadi mama gue bilang, buka di Kelapa Gading aja. Tapi lu sama Andre bilang selatan dong. Iya, semuanya soalnya dari dulu semua harmoni ke sana. Iya. Jadi gue pindah tahun 2000-an itu. Rumah kontrakan, lalu pindah ke rumah kontrakan. Anyway, hari ini bahas Bujana, teman lama, Dewa Gitar ini. Ingat gue, Bujana mulainya bukan dari guru gitar ya. Lu dikasih gitar kayu dari tukang bangunan, betul nggak sih? Ya itu cerita yang diulang-ulang. Ya, tapi bener nggak sih? Enggak. Jadi tukang bangunan itu yang ngajarin pertama chord lagu. Oh. Jadi kenal tukang bangunan di Bali. Di Bali. Jadi dia ngakunya sih dari Lumajang. Jadi kantor Bupati Klungkung itu sampai sekarang masih sama kantornya. Itu dibangun kan pada tahun-tahun berarti itu tahun 70 berapa ya? Jadi ingat tahun 75 mungkin ya. 75. Gue kelas 5 dan umur 11 waktu itu. Di Klungkung. Di Klungkung karena orang tua ada duluan ke Surabaya, tugas ke Jakarta dan Surabaya. Karena bokap gue anaknya banyak, 9, jadi gue ditaruh di kakek di Klungkung, di kampung. Klungkung cuma 2 tahun sih. Terus, itu pembangunan gedung Bupati itu, kantor Bupati. Tukang-tukang itu kosnya di sebelah utara rumah gua. Kalau sore jam 5 itu kan mereka udah selesai main gitar. Wah, lagu apa ini ya gitu. Rupanya mereka nyanyi lagu daerah ya. Dia sebelum di Klungkung dia di Lombok. Dia dapat lagu Lombok kan yang itu. Terus dari situ pindah lagi mungkin. Jadi gua berteman sama mereka 3 orang waktu itu. 1 yang main gitar. Sayangnya nggak punya fotonya, nggak nyimpen. Sempat foto berempat gitu di studio foto. Niat foto gue duduk ini dikurung bertiga tuh. Cuman nggak nyimpen sekarang. Jadi kalau ada mungkin keluarganya akan tahu kan. Gue inget cuman dia ngakunya namanya John, nggak tahu John Lumajang, masa John? Lumajang. Mungkin Johnny. Jadi lu autodidak atau gimana?
Ya nggak pernah belajar. Nggak pernah belajar. Jadi justru dari tukang bangunan yang ngajarin. Pertama dari itu. Oh, oke. Ya. Setelah itu nggak sekolah musik nggak apa? Nggak ada. Terus kan ke Surabaya. Tahun berapa? Surabaya? SMP. Berarti itu mungkin 77 ya, sekitar itu. Karena lu ngikutin bokap. Akhirnya bokap udah bilang, udah pindah Surabaya aja. Pindah Surabaya SMP 1 Jalan Pacar. Kelas 1. Nah, terus kelas 1 tuh pengen ngeband kan. SMP bikin pesta seni lah gitu. Ada kan kelas pagi, kelas siang gitu. Iya. Nah, latihan lah di Simpang Dukuh, tempatnya Mahardi itu. Oh, ya, Simpang Dukuh. Kan pelatihnya Didit sama Mas Mehmet itu kan. Didit bass. Iya, pelatihnya dia. Band pagi itu adalah ya Mahardi dan kawan-kawan, nggak ada pemain gitarnya. Gua dateng nyanyi sama main gitar, solo aja gitu. Cuek banget gitu. Ya nekat kan. Grup siang nih satu-satunya main gitar. Iya. Grup yang itu ya itu pemain drumnya ya Irwan Musri itu. Oh, Irwan. Jadi di situ ketemunya. Waduh. Akhirnya gue ngeband sama mereka karena dibilang wah grup pagi nih nggak ada main gitar nih, pakai dia aja. Gue gabung sama mereka. Gitulah ceritanya. Akhirnya jadi lu coba balik semua ngomong Surabaya semua. Surabaya. Nah, dari situ karena gue main musik nih kayaknya nih. Gitu loh. Nggak ada bakat gitar sih dari keluarga, ya mungkin kakek tukang tembang. Iya. Akhirnya les sendiri gue di Yasmi. Oh, Lesmi Sudirman. Ya. Sudirman. Pak Denis. Sudirman 62. Ya, Sudirman ya. Gue minta les sama bokap ini. Les ya udah les kan murah aja itu kan. 40.000, 60.000. Oh, les klasik lah. Yang ngajar Tek Siong masih ada sampai sekarang. Iya. Tio Tek Siong. Oh, Tek Siong itu guru lu? Guru Waduh. Kalau yang di Surabaya pasti tahu salah satu guru legend juga. Iya, dan gue masih kontak-kontakan sama dia. Terus belajar lah klasik. Setahun lah. Tapi bekal itu kuat banget menurut gua. Dengan gua belajar klasik itu teknik atau apa? Walaupun tidak mumpuni sebagai pemain klasik, paling tidak bisa main ya fingerstyle dikit-dikit. Jadi bekal sampai sekarang dan bisa baca not paling enggak. Walaupun tidak mahir ya. Semuanya tidak bagus. Tapi kalau enggak les mungkin enggak tahu apa-apa gitu. Iya. Oh, berarti kalau lo ketemu Irwan lagi itu reuni itu zaman dulu ya, dia ada drummer ya. Iya, drummer lu ya. Tapi drummer dia masih mainnya nggak pakai kicknya masih duk pakai. Oh, zaman itu pakai. Oh, ya karena ya belum umum lah. Iya. Guys, jadi kalau yang belum tahu Irwan Musri itu suaminya Maya Estianti. Semuanya ngomong Surabaya, semua muter. Tapi lu generasi berapa tahun di bawah gua, di bawah Dani sama Andra ya? Mereka kan semada. Iya. Mungkin gue di atasnya 10 tahun mungkin. Nggak sampai lah. Ya. Tapi lu bukan semada, lu SMA. Gue semada. Oh, lu semada juga? Gue semada. Oh, jadi sama. Satu geng SMA dengan Dewa juga sebenarnya. Gue kenapa semada? Karena lulus SMP, gue harus masuk semada. Kenapa? Karena pingin main band. Oh, semada terkenal dengan band. Terkenal dengan itu. Kalau generasi gue ya nggak tahu generasi selanjutnya. Jadi akhirnya nggak masuk ternyata. Karena nggak lulus. Nggak lulus, nggak ada channel waktu itu. Oh. Akhirnya gue berhenti, nggak jadi masuk, dimasukin Petra Kalianyar. Oh, Petra Kalianyar, gila lu pernah di Petra? Petra 3 hari. Waduh, kenapa? Masukin 3 hari, gila belajarnya ruwet banget ini. Gue kabur ke Jakarta, jalan-jalan, ikut orang siapa berkelana aja. Setahun gue nganggur. Habis itu gue deket sama Pak Harto, guru pembina di SMA 2. Kamu masuk tahun depan gitu, kenapa nggak bilang? Balik Surabaya lagi lalu? Enggak, ya memang deket, kenal baik dari Didit. Sama tapi kan lu tadi ceritanya mengenai Jakarta. Ya bolak-balik lah gitu, jalan-jalan ke Bali. Kalau dibilangin masuk Semada, lu masuk lagi? Enggak, tahun depan. Tahun depan masuk aja Semada. Udah tahun depan, jadi gue makanya ketinggalan setahun sama Mahardi, kan harusnya seangkatan sama Irwan, Mahardi, dan band itu. Ketinggalan setahun. Jadi di bawah. Tapi lu balik jadi ya ke Semada? Balik? Iya, masuk Semada, ketemu Iwan Malik, janjian gitu. Drummer almarhum. Oke. Ya itu, cerita di Semada itu. Tapi dari Semada lu kan ada cerita waktu itu kan ada Yamaha Light Music Contest ya? LMC. Ya, jadi selama di Semada itu gua ngebuktiin ke Pak Harto ini, Pak Harto guru pembina, bahwa gua memang mau main musik gitu. Gua sekelas sama atlet gitu-gitu kan memang. Jadi selama sekolah hidup gue memang main band terus. Jadi kadang-kadang boleh dibilang sekolah belajar 6 bulan, 6 bulannya malam kesenian. Waduh. Jadi memang benar-benar saat itu zaman yang gue sih memang malam kesenian SMA MK apa singkatannya lupa. Itu selalu band
utamanya grup gue kan Squirrel selalu. Oh Squirrel jadi dari Semada ya? Semada. Oh nah, karena dan ngebawa nama Semada lah selalu. Squirrel Semada Surabaya ikut festival kemana-mana sampai live music contest tahun 84. Itu zamannya Yuril? Enggak? Yuril di atas gua, dia SMA 5. Oh, SMA 5. Tapi gua ngumpulnya di rumahnya Yuril juga karena Ari Ayunir, adiknya Yuril, sekelas sama gua di Semada. Oh, Jadi tapi Ari Ayunir di Squirrel posisinya sebagai pemain perkusi. Oh. Karena ada Iwan drummer. Oke. Iwan Malik ya tadi ya. Jadi lo dari situ lo sudah langsung juara atau enggak di live music contest? 83 ikut pertama, nggak menang. 84 baru menang. 84 tuh udah lulus SMA sebenarnya. Menang lo ke Jakarta menang juga? Iya di Jakarta menang. Oh di Jakarta finalnya? Iya 83 tuh Surabaya menang. Oh oke. Sama Sheni, Deborah gitu kan. Sheni, Deborah, organ apa. Terus Mirna, siapa lagi ya nama-nama waktu itu. Mirna sama Steven, zamannya Steven Warna. Iya Steven Tamiyaji. Terus 83 itu ke Jakarta kita. Kalah. Nah lulus SMA kan, udah pindah Jakarta tuh sebetulnya. Oh, oke. Pindah Jakarta ya setahun bengong bingung, balik Surabaya ikut live music contest lagi. Mewakili Semada lagi? Surabaya. Oh, mewakili Surabaya dengan nama Squirrel terus dikirim lagi. Oke. Jakarta baru menang. Gitu. Oh oke. Dari situ menang itu langsung buka karir lo di dunia rekaman atau belum? Nah ini balik lagi sebetulnya tahun 80 pertama kali gue dikirim ke Jakarta. Yamaha apa ya? Bukan live music contest. Pen Explosion itu apa? Explosion itu terusannya live music contest. Ada pesta musik Yamaha lah. Kayaknya bokap ketemu di situ juga deh kayaknya. Mungkin lupa, kan tahun 80 itu persisnya. Gua mainnya sama Sheni. Satu band sama Sheni sama Eddie. Drummer terus Eddie Pendoso siapa namanya? Iya. Terus bassnya siapa ya? Lupa gua udah zaman itu terus. Nah di situ ke Jakarta gue udah merasa, tahun 80 gue udah ke Jakarta nih, turun masih Kemayoran kan, kenal yang namanya Tito, Erwin, gue tahu kan banyak musisi kenal, wah banyak temen nih gue gitu. Tambah lagi waktu 84 LMC menang, PD-nya kelebihan, gue udah terkenal nih, jago gitu. Terkenal nih menang kan, Jakarta nih ceritanya di pantai. Gak payus 2 tahun nganggur. Gue tinggal di Kemangan di rumah kakak gue tiap hari bingung. Nggak payu nggak laku artinya apa? Lu ngamarkan diri untuk nggak ada kerjaan. Nggak ada kerjaan. Gue sampai ngirim surat. Mungkin kalau masih ingat Eki Soekarno gue kirimin surat kan itu belum ada handphone. Lu surat apa isinya? Gue mau ngelamar. Eki gue di Jakarta nih. Kalau ada job mau dong. Enggak. Ya terus gue ke rumahnya Erwin Gutawa di Lauser 3 tuh. Gue Lauser berapa lah lupa. Gue masih ingat tempat-tempat itu. Jadi gue datang ke sana. Minta job dong. Nggak ada yang ngajak. Benar-benar nggak. Tetap aja. Lu kesana tetap aja nggak? Udah kesana ya maksudnya Erwin juga kan sudah punya partner. Erwin waktu itu kan Karimata belum? Karimata awal-awal mungkin. Tapi kan dia udah banyak job. Gue masih belum kepake lah. Ke pasar seni ada jazz apa ikut ngejam. Terus pasar seni Ancol ya? Iya baru mulai 85 Indra datang dari Australia dari Amerika sama Gilang. Oh iya Krakatau awal. Iya. Sebelum Krakatau. Om Jack udah 84 kan udah di Jakarta juga. Jadi kan Indra kan waktu itu kan di Aussie 84-an standing Nebula. Lalu dia ke Amerika kan rekaman. Ke Amerika rekaman tapi Om Jack kan di Australia. Om Jack di Australia. Terus 84 kalau nggak salah mereka pindah ke Jakarta. Om Jack itu kan Jack Lesmana itu kan papanya Indra waktu itu kan gua baca kan sebagai guru lu salah satunya. Iya, itu 85. Oh 85. Jadi lu mulai belajar dari dia. Ya 85 itu bukan Farabi namanya, Jack Lesmana dan Indra Lesmana Workshop. Oh sudah ada Jack and Indra Lesmana Workshop, terus bawahnya Farabi. Di Prapanca ini. Oke. Karena gue pengen kenal sama Indra kan, kebetulan satu panggung di Jazz Goes to Campus Salemba, masih di Salemba. Gue main sama grup, ada Milky Way namanya lah. Milky Way kan dari lagunya Cassiope. Ya mungkin ya seleranya itu band Jakarta anak-anak muda dulu lah. Drummernya Pupung almarhum terus. Belakang panggung gue lihat ada Gilang, ada Indra. Gue mengenalkan diri. Terus sama Gilang. Tapi gue pikir-pikir Gilang baik juga ya waktu itu. Gil, gue temen
Gue kenal saudaranya yang Surabaya si Pri ya, pemain bass. Oke. Gue temennya Pri. Oh iya main ke rumah gue langsung gitu. Di mana? Di Deplu? Deplu. Oke. Terus akhirnya gue ke Parabi juga, ke Indra Lesmana itu. Daftar lah jadi murid. Oh jadi murid. Jadi muridnya Om Jack. Itu awalnya belajar sama Om Jack. Oke. Loh, tapi hebat ya. Indra itu kan masih kecil juga ya. Iya, tapi kan ada maksudnya hebat dalam arti sekolah gitu. Iya. Ya kan ada Om Jack yang sudah pengalaman sebagai ini. Kalau Indra masih sebagai performer waktu itu lagi naik-naiknya dia gitu kan. Semua orang ya gue pengen banget kenalan kan gitu loh. Akhirnya jadi temen gitu. Tapi saya ingat gue waktu itu era itu ya, Puts ya. Itu kan waktu gembar-gembarnya Krakatau itu Gilang dari Amerika, traditional grip gini tapi power kan. Tapi Indra kan ke Amerika cuma bukan sekolah tapi rekaman doang kan. Di Mad Hatter kan sama Chick Corea waktu itu album tempatnya Chick Corea ya. Iya, dia kan dikontrak sama MCA bukan MCA Zebra Record. Zebra ya Dia akhirnya ke Amerika rekaman yang sama Vini sama Lendo sama Jimmy Ashley gitu kan. Nah, tapi ketemu Gilang di sana. Indra lah yang ngajak Gilang ke Indonesia. Bali. Kayaknya gitu ceritanya. Kalau lalu ketemu bareng semua di sini. Ketemu di sini karena dia bikin band kan Indra Nebula manggung. Iya Nebula ya. Terus lo ikut? Wah, kan mereka Nebula pemain Steve Brian dari Australia. Oh, nggak tahu. Drummernya Gilang, bassnya Steve Hunter. Dia juga bikin band Give, Indra, Faris buat yang popnya. Ya gue masih jadi murid lah di Om Jack. Tapi ya bahagia juga gue pernah kenal Om Jack dengan cukup dekat gitu. Lu berapa tahun belajar sama Om Jack? Secara resmi sih sebetulnya cuma sebulan. Sebulan ya? Bayarnya gue sebulan doang bisa. Karena gue udah bilang dari awal gue nggak bisa bayar. Jadi gue dari Surabaya kan cuma dimodalin cuma sebulan istilahnya buat naik bis sama bayar. Om saya mau les cuma bisa bayar sebulan. Bayar berapa waktu itu? 55.000. Itu belajar sejarah, belajar ini. Dan gue belajar teori jazz? Teori semua. Dan karena belajar teori jadi agak mahal waktu itu hitungannya. Gue numpang tinggal di rumahnya Ari Ari kan dekat sini sama Jalan Bumi ini apa namanya? Oh, sama Andi sini enggak? Iya, sama Andi. Jalan apa namanya lupa. Iya, dekat-dekat sini. Nah, itu karena biar bisa les jalan kaki dari situ ke waduh, lumayan. Biasa zaman itu sih gitu. Jadi akhirnya bilang sama Om, saya nggak bisa nerusin nih bulan depan gimana? Dia gratis? Enggak, dia nanya gini, kamu serius mau belajar gitar, mau belajar musik? Ya serius lah. Ya udah nggak usah bayar. Wah itu akhirnya sedekat itu sama Om Jack. Bahkan Indra ke Amerika lagi kan, ya gue jadi terus sama Om Jack. Gitu. Oke. Nah kalau lo bicara lu kan nggak bisa lepas dari Gigi. Jadi masuk Gigi pertama ceritanya terbentuk gimana? Gigi itu bagian setelah gue di Om Jack, terus main-main di kafe-kafe dan lain-lain kan. Terus main rekaman-rekaman. Tapi waktu itu sorry Boots, itu harus lu terkenal sebagai gitaris jazz atau gimana? Waktu itu sebelum Gigi. Orang sering bilangnya gue gitaris jazz. Tapi lu tak? Pada saat itu. Padahal gue kalau datang gitu ke pendopo main sama Om Didi Cia almarhum. Gue dibilang pemain rock, bingung kan karena mungkin gondrong gitu kan. Karena buat dia gue nggak jazz sama sekali mungkin gitu. Tapi di kalangan teman-teman yang rock gitu, pop, gue dianggap jazz. Karena nggak banyak pemain muda yang main jazz saat itu ya, nggak kayak sekarang. Ya jadi ngomongin Gigi, kita kondisinya memang posisinya beda-beda. Gue sama Ronald sama Thomas adalah musisi studio saat itu tahun 93 lah ya. Di sisi lain mereka juga Ronald, Thomas dan Baron juga ngeband di Bandung gitu, secara terpisah sebetulnya. Akhirnya kita bikin band belum nama Gigi, jadi ketika nama Gigi disebut itu ya sudah berlima sama Arman. Sudah berlima. Tahun berapa? Itu 94 sudah nama Gigi itu dibentuk ya sudah berlima di A-System Studio. Kalau ngomong tahun itu berarti lo sudah ber-28 tahun ya? Udah 28. Kalau ngikut tahunnya udah 93 akhir sebetulnya. Jadi kalau kita ngomongin Dewa 19, Dewa itu kan 25 tahun ya tahun ini ya. Lu Gigi lebih awal lagi ya, 28 tahun lah kira-kira ya. Udah 25 tahun dia? Iya toh. Dewa kan tahun ini 25 tahun. Ya berarti pokoknya 28 Gigi. Zaman kita itu yang sudah ada kelas slang udah ada. Ya, wah oke. Slang. Oh, slang sudah ada juga udah ya? Ada, slang lebih dulu, tapi ya mereka kan lebih dari SMA udah ngeband.
Pus 28 tahun kan. Gua waktu di beberapa podcast yang lalu sempat ngomong sama Arman juga. Tapi kalau dari lu rahasianya band bisa bertahan begitu lama gimana? 28 tahun tuh kadang bosen kan. Terus orang yang sama juga kan, lagunya juga banyak yang sama kan. Diminta orang mainkan ribuan kali ya. Janji Ya, tapi mungkin kalau di Gigi ya semuanya sekarang berempat ya, anggap ya, Hendy, Thomas, Arman sama gue. Niatnya memang cuma bermusik satu itu doang, nggak ada pikiran berbisnis atau yang lain-lain. Jadi otomatis ketika ngeband kita anggap aja transnya di sana gitu loh. Kalau dibilang jenuh nggak pernah ada kata jenuh sih sama sekali. Karena lu apa? Gua waktu itu ngomong sama Arman bilang kalau nggak salah gini, dia read audiensnya sih, disesuaikan gitu. Lu juga gitu atau gimana? Gue terutama kerasa banget kalau kayak sekarang gini juga. Kan jarang main nih. Iya, jarang main. Ketika bunyi, teman-teman bunyi misalnya Seneng, itu bunyi speaker atau bunyi di ear monitor pun itu udah apa ya? Seneng ya? Adrenalin naik udah semua. Psikis ya, psikis. High transnya musisi memang di situ. Memang di situ. Ya. Jadi kalau main di rumah sendiri mau online itu udah beda. Iya, iya. Lah, Gigi, jadi kan ini kan kita pandemi 2 tahun kan, terpengaruh industri musik itu terpengaruh banget kan. Tapi Gigi sudah hampir balik ya. Ini sudah lumayan banyak ya sekarang ya. Sebetulnya dari Oktober sampai Desember itu padat banget jadwal kita. Oke. Cuman balik lagi kan PPKM lagi, ada aturan ya kita harus ngikutin juga aturan karena semua juga pengen bermusik, semua orang pengen juga nonton konser ya. Tapi balik lagi kesehatan ya kita. Kalau kita ndablek nanti kena, nah lu salah sendiri kan, nggak enak juga gitu. Tapi syukur ya sehat-sehat semua ya berempat ya. Ya. Belum ada rilis album baru dalam waktu dekat. Untuk Gigi? Kita baru rilis single sih. Single. Dari selama pandemi ini ada 3 single kita keluarin tahun lalu. Pesan yang singkat, terus berlabuh akhir tahun kemarin, dan minggu lalu kita ngeluarin nada yang hilang. Jadi cuman ya kita rekaman single-single aja dulu. Iya. Gitu. Put, kalau ngomong Gigi dari 3 personal line, lu paling sering ribut sama siapa? Ribut itu sebetulnya ribut cuma bukan ribut kayak gimana, tapi paling sering debat argumen dengan siapa? Sebetulnya pasti hampir sama, kita tuh sering berdebat sama Thomas pastinya. Thomas tuh dunianya agak beda ya. Oke. Beda artinya? Pendapatnya selalu lain dia. Selalu lain. Pasti yang lain ditanyain sama lah pasti. Dia beda, tapi kadang-kadang kita juga harus dengerin karena pendapatnya suka ajaib-ajaib itu. Itu bagian dari nggak tahu, imajinatif juga. Mungkin bagi teman-teman yang belum tahu, yang nggak ngikutin Gigi, gua waktu ngikutin Gigi tahun berapa ya? Tahun 97 ya atau apa? Lu pernah manggung Surabaya? Gua datang waktu Ronald yang main drum. Kan Ronald 96 ya. Terakhir. Kaget banget karena pop tapi rock, tapi ada jazznya juga. Dan Bujana kalau apalagi sekarang ya, dia cover banyak ini. Kalau lu tahu kan biasanya pemain kalau di band itu kan ada keyboard, ngisi fillernya semuanya. Ini cuma melodi sama semuanya dia di cover sama Bujana. Kan lu lihat komposisinya Gigi kan cuma 4 orang kan. Bass, Thomas, drum Hendy, sama vokal di Arman. Jadi Bujana ngelakuin banyak hal di belakang. Lu makanya hari lu besar gitu karena itu ya, cover itu semua ya. Dari 96 sih. Mulai mencoba-coba lah gitu. Eksperimen dengan multi-amp, dengan splitter akhirnya Bob Bradshaw. Akhirnya ketemu Bob Bradshaw dan sama Dave Friedman bikinin rak itu. Kemana-mana pakai rak waktu sampai itu. Sekarang enggak tuh? Sekarang udah enggak karena zaman maju teknologi. Iya, selain teknologinya udah maju banget, aturan penerbangan nggak mungkin. Karena nggak mungkin bawa rak itu harus kargo, nggak nyampe gitu. Ya dulu kita zaman dulu kalau kalian lihat di rock show atau di Gigi show lah, rig-nya di belakang gila penuh semua. Ya menyenangkan sih bisa seperti gitu lagi, tapi hal yang sudah tidak mungkin lagi kayaknya. Dan tapi kita udah terbiasa dengan suara yang sekarang juga. Kuping kita udah berubah juga gitu. Nah, ini topik yang sebenarnya Bujana menurut gua asiknya ya. Dia permainannya kan modelnya rambutnya kayak rocker kan ya. Tapi mainnya kan ngejazz, orangnya kalem kan.
kalem, menghanyutkan. Makanya dulu banyak cewek ini. Dulu. Tapi kita nggak bahas di sini, nggak boleh dibahas, nggak enak nanti. Tapi gue menjadi saksi hidup waktu pacaran ke Melodia itu, waduh, sampai kaget gue. Siapa lagi nih? Iya, kaget. Tapi nggak boleh sebut karena dia nggak enak. Ya udah, nggak disebut lah ya. Nanti bukan nggak enak sama gue, nggak enak sama yang lain. Oh, yang lain. Tapi gila-gila guys. Kalau lu tahu, tapi gue nggak boleh ngomong dan nanti nggak enak. Ya udah, jangan dah. Tapi gila lah. Waktu tiap kali kesini, waktu itu Melodia di Artery Pondok Indah di ruko kontrakan lama, datang tiba-tiba bawa. Waduh, kaget banget ya. Ya, tapi anyway, Bujana kalem. Dan inti gue adalah bukan membahas masa lalu, karena sekarang udah happily married, Bora, anak Dawai, Deva, senang semua, Bujana. Tapi orangnya improvisasi dan capai tujuan. Gue menjadi saksi hidup karena gue berapa kali dengan Bujana ke Amerika. Gue ingat cerita awalnya yang mau gue bahas adalah karirnya Bujana sebagai musisi internasional lah. Dia bukan cuma musisi Indonesia, gue punya duit, gue bisa bayar artis luar untuk main. Enggak, gue jadi saksi hidup. Bujana memang kelasnya selevel atau di beberapa lebih tinggi juga dengan musisi internasional, dan dia approach musisi itu dengan gimana ya, kok bisa gitu, nggak masuk akal. Makanya gue mau bahas. Jadi pertama kali gue tahu adalah Bujana ke Peter Erskine di Santa Monica. Betul Buts ya? Itu pertama kali, bener nggak ya? Iya. Nah jadi kalau bagi kalian yang belum tahu Bujana ya, mengapa jadi musisi legend di Indonesia dan mungkin musisi satu-satunya saat ini yang paling banyak dengan kerjasama dengan musisi luar yang internasional lah, itu ya dia nih udah sebutin lah, kalau musisi legend keyboard, gitar, drum paling banyak sampai hari ini tercatat di Indonesia ya Bujana. Bukan karena dia mampu bayar, bukan, justru kita mau bahas kok bisa gitu loh. Gimana Bud ceritanya dengan Peter Erskine loh? Lu lempar CD atau apa ke rumahnya gitu? Mungkin semua karena Peter Erskine juga. Yang buka pintu awal ya. Kalau mungkin ada yang nggak tahu Peter Erskine, kalau dibuka di Google pasti ketahuan dia adalah drummer, dan kalau biasanya setelah itu nyebut nama dia ke musisi yang lain, pada dia udah rekaman sama Peter Erskine, ada gitunya gitu. Di Jazz Talk atau di semuanya juga? Kebetulan waktu itu ketemu Victor Bailey sama siapa ya itu, Dennis Chambers mungkin atau siapa. Tapi lo tahu rumahnya Peter Erskine di Santa Monica gimana sih? Jadi gini, gue kirim email ke beberapa musisi. Kebetulan yang jawab cuma Peter Erskine sih. Jadi persis ini kalau dilihat ya, ini persis 20 tahun yang lalu. Tahun 2002. Tahun 2002 itu kan gue sebelum nikah, gue pingin ke Amerika. Seperti gue pingin ke Jakarta. Jadi gue mau pingin ke Amerika, meninggalkan gigi lah gitu. Loh kenapa? Ribut dikit? Enggak. Justru gue bosan. Enggak, gue izin dulu. Tapi di sana skenario gue mau kabur. Mau kabur jadi ilegal lah gitu. Oh gitu, mau main di sana? Jadi seperti di Jakarta dulu gitu loh, kan gitu gue pindah. Kan Ari udah di sana 2001. 2000. Lu pengen nyusul? Tapi ya gue ke Santa Cruz lah, terbang waktu itu. Waktu itu kita sudah kenal mutual friend nggak? Buck itu nggak? Iya, sama dia gue ke sana. Gue tinggal di rumahnya Buck. Tahun berapa? 2002, persis 20 tahun lalu. Waktu itu sudah married dengan Bora? Belum. Makanya lu bisa ke sana. Nah, dari sana selama gue di sana, bahkan belajar pilot. Helikopter? Iya, dia ke Miami, gue di rumahnya sendiri. Kirim-kirim email lah dengan bahasa Tarsan gue. Peter Erskine ada, coba gue bilang, gue penggemar berat Weather Report, gini. Terus gue pengen rekaman, terus gue udah bawa demo lagu, kebetulan berangkat itu gue udah punya 4 lagu lah. Dia bilang, gue lagi di Eropa. Gue jawab loh, jarang-jarang. Tapi kalau lu serius, lu kirim aja demonya ke rumah, nih alamat gua gitu. Terbang gue langsung ke... Dari Santa Cruz ke Santa Monica? Enggak, ke LA. Ke LA, LA. Lu nge-drive? Turun di Ontario, kalau nggak salah lupa gue. Ontario Airport? Iya, lalu 1 jam lebih ke Santa Monica. Nah, terus Ari yang nganterin. Ari yang nganterin, oke. Naik mobil. Wah ini, gue masih ingat 1127 Hill Street, masih ingat alamatnya. Berhenti. Wah ini rumahnya jam 8 malam tuh. Gue nulis demonya udah gue siapin. CD kan masih CD. Gimana caranya? Kan rumah sana nggak ada pagar. Gimana caranya nih ngasih demo? Lu masuk, ngetok, nanti dipikir maling kan? Gue nggak tahu. Jam 8 malam lagi. Nggak tahu budaya Amerika sama sekali. Kan ada kamera-kamera mungkin. Wah gue cuek kata. Saya jari Ari. Lapo kon? Turun aja dari mobil.
loncat ke halaman rumahnya, gue lempar aja depan pintunya. Ngawur kan. Kata Hari, ya gimana Ri? Kalau nggak dapat. Oh, lu masukin dalam pintu atau depannya Pokoknya pintu? Pokoknya gue depan pintunya. Malamnya gue ngirim email. Gue sudah kirim gitu. Gue udah kirim. Ya sama Ari, bahasa Inggrisnya kan dibantu-bantu lah. Nggak ngerti gue juga ngomong Inggris apa nih. Terus besoknya langsung dibalas. Oke. Gue udah terima, udah bilang, ya biasa orang bule kan pasti bilang lagunya bagus gini-gini. Udah gitulah. Kalau lu mau nerusin silakan datang ke rumah. Gitu. Diundang gitu. Ngobrol sama Mutsi istrinya. Mutsi, iya. Orang Jepang. Akhirnya gue pikir gimana nih rekaman gue, tapi gue udah dari awal udah bilang gue budgetnya terbatas. Tiba-tiba dia jawab di email itu, kalau lu memang budgetnya ini, gue bantu rekaman di rumah aja gitu, home studio. Paling lu nyewa Pro Tools, dibilangin segini, gini. Itu Rasco Record ya, bukan? Punya dia labelnya. Pak Studio. Nah, terus dia nyewa, waktu itu belum ada Pro Tools, dia sewa orang namanya Dan Finder atau siapa. Nah akhirnya gue kesana ke rumahnya, waktu gue buka pintu, dia udah nyanyiin lagu gue yang gue kirim. Oh ya, itu lagu Home ya? Gue inget banget yang dinyanyiin Back Home. Oh, Back Home. Dia ada solonya itu ya. Pas denger itu aja udah dredeg gue langsung kan. Bayangin dinyanyiin dia kan lagu gue. Udah akhirnya ngomong, ketemulah angka. Nah tapi gue dibantuin juga. Nah memang selalu dalam perjalanan itu teman-teman banyak sih yang bantu ya. Ada Peter Gontah waktu itu lagi di LA. Wah Peter, saya mau rekaman nih. Pinjem duit gitu, jujur aja udah. Nanti saya di rumah langsung bayar gitu. Ke rumahnya gue sama Ari juga. Di Beverly Hills ya? Iya di Rodeo Drive. Ya dibantuin sama pinjemin duit sama Peter Gontah juga waktu itu. Tapi setiap gue singgung-singgung dia bilang nggak inget sekarang. Nah terus pas pulang rekaman gue langsung ke rumah Peter mau ngebalikin duitnya gitu. Ya pokoknya seperti itulah ceritanya. Rekaman satu album judulnya Samsara. Yang itu Back Home lain ya, nomor 2 itu. Lagunya judulnya Back Home. Oke. Tapi berikutnya baru ada album Home 2005. Itu 2002 ya? 2002. Nah, terus akhirnya gue nggak jadi tinggal di Amerika karena nikah 2003. Terus Gigi ada tour 2005 ke Amerika, gue iseng-iseng lagi kirim email ke Peter. Tahun berapa? 2005. Oke, 2005. Gue mau ke Amerika nih, mungkin nggak kita rekaman? Ya lu rekaman lagi dengan aja. Peter lagi. Nah itulah mulai-mulainya. Terus mulai 2000 berapa itu mulai lagi rekaman Joget Kayangan. Ada Jimmy Johnson kan. Itu gue minta, boleh nggak gue rekamannya live bareng bener-bener. Di studio mana, Bu? Itu di namanya studio Firehouse di Old Pasadena. Oke. Itu serius banget rekamannya. Kalau sebelumnya kan di rumah gitu lah. Walaupun live tapi di rumah lah home studio tetap. Ini studio pakai Rich Brain yang engineer-nya itu 2012 ya. Joget Kayangan ya. Dari situ gue kenal Jimmy Johnson. Lalu ngelit ke Vinny Colaiuta. Bilang gue abis itu gue loncat ke Jimmy. Jim, gue mau rekaman nih gitu. Tapi gue pingin musiknya yang agak lebih keras. Lu pingin siapa? Digituin gue. Langsung Vinny. Gue bilang nama Vinny. Wah, lu susah kayaknya kalau Vinny gitu dia bilang. Paling dia nyebut nama siapa lagi yang lain-lain. Tiba-tiba berapa minggu kemudian, Vinny buka pintu buat lo katanya gitu. Gimana lu mau terusin nggak? Boleh, gue gituin aja. Gue belum ada lagu. Jadi pas dia bilang bisa, masih 2 bulan lagi kan Januari NEM gitu kan. Wah, yang lu undang gua ke Hanson Studio Hollywood. Itu kan lu datang. Itu sama Jimmy Johnson sama Vinny Colaiuta. Bertiga doang. Itu 2 bulan setelah lu nulis surat. Waduh gila. Jadi karena dia jawab Vinny oke, dia bilang Vinny ada waktu 2 hari di LA. Karena dia tur Herbie sama Herbie Hancock sama Jeff Beck. Pokoknya lagi tur gitu. Sting, sorry. Sama Sting. Gue pikir ini kan kesempatan emas. Kalau gue nggak ambil, gue ngarang aja itu lagu. Dapat 4 lagu, terus di jalan, wah ini banget gue. Bener-bener nekat itu. Dan terjadilah. Tapi waktu gue rekaman Vinny, gue izin sama Peter Erskine tetap. Tetap izin. Gue bilang, yang buka pintu ya. Gue ada rekaman, tapi sorry gue ngajak. Nggak apa-apa, makasih banget gitu. Notes-nya gitu. Ya, akhirnya Vinny dan 2000 berapa begitu kita? Vinny 2013. Iya, waktu itu ingat waktunya NEM kan. Kita NEM, kalau bagi yang kalian nggak tahu, NEM itu
pameran musik terbesar lah biasanya di Anaheim kan. Anaheim sama Nashville ya biasanya. Nashville yang summer ya. Nah, tiba-tiba waktu itu 2013 gue sampai lupa tapi gue inget banget Bujana ngajak. Nah kebetulan kalau kalian tahu sebagai drummer, Vinny Colaiuta itu salah satu drummer terhebat dunia dah. Dia kalau di drum mainnya itu traditional grip kayak orang jazz kan, tapi dia main semua musik gitu. Rock, dia mulai main dari siapa Bu Zeta? Frank Zappa. Kalau angkatan dia kan kalau Frank Zappa hitungan umur dia tua, tapi sampai sekarang masih kenceng mainnya. Waduh, itu dari Frank Zappa, Sting, Herbie Hancock, Chick Corea dan Megadeth. Megadeth pernah? Iya, rekaman dia kan. Karena gue ingat waktu sekolah di sana dengan drummer Amerika metal segala macam kan. Kalau mereka ngomong misalnya sorry Dave Weckl, dia bilang Dave Weckl ya gini-gini. Tapi kalau Vinny orang drummer metal pun gini rasanya hormat ya banget ya. Lalu gue thank you buat situ. Wah, gue itu drum hero gue itu. Tiba-tiba bisa lihat. Yang lucu nggak? Waktu lu break kan, dia keluar dari studio. Lalu ada si siapa? Si cewek main country Melissa. Nah itu dia ngisi sebelahnya. Ngisi langsung diajak. Vinny, you got time? Yes, langsung masuk. Dan siapa yang penyanyinya itu? Melissa. Pokoknya penyanyi country lagi ngetop. Ya lu tau kan? Dia keluar ditawarin main, langsung main lagi gila. Lu ada Vinny di sini. Iya. Lalu dia ngerokok di taman. Kan kepalanya kan kayak orang tremor. Gini kan. Jadi gue bingung ngerokoknya. Vin, lu mau klinik di Indonesia nggak? Nggak mau kalau solo. Kalau sama band mau, dia ngomong gitu. Ya. Tapi gue herannya ya, kalau dia ngomong biasa kan miring-miring gini kan. Tapi begitu masuk ke studio main sama lo kan ingat bawa snare banyak banget snare drum. Itu dia pergi lagi pulang. Jadi dia datang, dia denger bawa snare drum banyak banget kan. Dia baru datang pagi itu baru denger lagunya di situ. Pas udah gini, sorry gue izin pulang dulu. Ambil snare drum. Ambil snare banyak itu. Oh gila. Apa namanya? Dia bawa snare banyak lo tiba-tiba berubah kan kepalanya miring-miring tiba-tiba mainnya sangar banget deh. Itu pas kayaknya udah tengah jam siang ya datangnya. Ya gue belain pokoknya name show tinggal tuh karena Vinny Colaiuta kan. Iya. Lalu dari pintu dari situ, Vinny Colaiuta album apa ya? Lupa. Album Surya Namaskar. Album Surya Namaskar itu kan formatnya gue, Vinny sama Jimmy Johnson. Nah terus ada yang ngisi Gary Husband solo synthesizer. Gary Husband dari Level 42 ya, tapi dia ngisi di sini piano. Ngisi synthesizer solo. Ada Michael Lando satu lagu di lagu Surya Namaskar. Tapi lu live semua ya? Enggak, cuman bertiga yang live. Lando gue kirim data. Oke. Setelah itu lu mulai dengan yang mandi nih, enggak? Dari situ gue loncat ke East Coast nih. Kan itu di LA terus rekaman nih. West Coast semua ya, naik ke pantai di. Nah ini kan gue usaha sendiri lah istilahnya. Usaha sendiri, approach orangnya dengan bahasa seadanya. Ternyata mereka kasihan mungkin ngeliat gue mau. Nah terus gue kan udah rilis di Munjun nih, Munjun Record. Gue kenal Leonardo dari 2006 sebetulnya, ketemu di Alan Holdsworth di Singapura. Terus menarik juga rekaman di Pantai Timur nih dengan musisi-musisi di sana. Masa LA terus. Leo lah ngubungin itu, Antonio Sanchez, basisnya Ben Williams, kebetulan mereka adalah Unity Band kan, bandnya Pat Metheny. Tapi karena gue pengen tadinya ada piano, ada siapa terus vibraphone si Jorlok. Itulah rekaman yang di Pantai Timur pertama. Tapi lu langsung balik lagi West Coast lagi setelah itu ya? Setelah itu enggak, masih timur lagi, Zentuari. Zentuari masih situ. Yang Jordan Rudess itu berikutnya. Jadi ya itu beberapa album yang gue juga maksudnya dalam rekaman ini nggak mungkin nggak ada sponsor juga, pastinya ada sponsor. Kayak gue tadi nyebutkan Pak Peter Gonta, walaupun dia support lah beberapa gitu. Kayak album Surya Namaskar, gue disupport teman dari Bali juga, Mas Bagus gitu. Karena memang eksekutif produser itu dalam sebuah album kan kalau kita lihat di luar pasti ada. Ya kan lu gak ada dana untuk itu? Iya, produser sama eksekutif produser kan beda. Kalau kita di sini nyebutnya produser yang punya uang, nggak produser ya produser musik kan, eksekutif produser yang memodali semuanya. Gitu. Jadi eksekutif produser yang memodalin dan ya yang punya bisnisnya sebetulnya. Nah terus di album Zentuari, album berikutnya gue tiba-tiba pengen ke barat lagi gara-gara gue selalu ngelibatin drummer nih. Kalau gue lihat susunan kabinet negara itu udah lengkap itu dari Peter Erskine, Vinny Colaiuta,
Antonio Sanchez, Jazz sampai ya? Jack DeJohnette. Oh, DeJohnette pernah ya? Iya, Centauri kan. Oh, iya, Gue pikir drummer ini udah kabinet ini, Iya, susunan kabinet ada nih. Kuat ya. Gue pikir berikutnya gue nyoba piano lah gitu. Nah, kepikir Jordan Rudess itu. Kebetulan dia main di Jogja, Dream Theater. Oh, lu kenalnya di situ? Gue kirim email lewat Chris Clairhot, ada namanya teman. Tahun berapa ya? Itu tahun Dream Theater berapa tahun lalu? 2017. 2017 akhir Oktober kalau nggak salah mereka main. Gue diundang sama Jordan, kita ketemu di Jogja gitu. Nah, tiba-tiba gue diundang ke kamarnya sama Jordan Rhodes. Dia sudah tahu lu belum? Ya dikasih referensi yang tadi, main sama ini. Jadi itu yang menguatkan gue. Ada Peter, ada Vini, ada siapa. Jadi mereka, udah lihat gini. Nah, gue diundang lah ke kamarnya ngobrol sama Dream Theater, siapa namanya? Jordan Rudess itu. Sampai gue ngajarin gundul-gundul pacul itu kan di videonya yang dia main itu. Ya itulah. Akhirnya yang itu Mandini itu sama Mohini. Yang awalnya belum kebentuk Mohini sama Marco waktu itu. Baru piano kan gitu. Gue dapet, kenapa gue milih Jordan? Gue lihat Dream Theater ini gede banget namanya kan di dunia lah. Di Indonesia aja main sehari bisa 2 kali loh jadinya yang di Jogja. Ini walaupun musik gue nggak kesana ya, nggak ke progresif, tapi buat gue ini gue masuk ke komunitas lain nih. Nah di sana lah ngobrol sama si Jordan ini, udah nanti lu email gue gitu. Jadi udah direct. Selalu gue nggak pernah hubungan ke agency atau manajer. Langsung personal semuanya. Terus juga, lu maunya siapa drummernya? Terus gue nggak kenal Marco, nggak tahu, tapi si Chris sama Jordan kan pernah audisi coba Marco oke juga gitu. Mohini itu pilihannya kebetulan si Jordan ada project kalau nggak salah sama Mohini, tapi belum pernah satu studio. Tapi sama Marco Mineman? Belum. Mereka baru kayak data lah, kirim-kiriman. Mereka bertiga ketemu di dalam studio pertama kali ya di Mandini. Gue yang nemuin artinya. Lo ketemu di studio di LA? Iya, di LA. Itu di studio namanya Stick House Studio. Dulu punyanya Steel Locator dulu. Di utara lah gitu. Gue kalau dengerin kayak Mandini gue seneng banget karena fusion, lalu juga etnis, mistis. Lu semua terpengaruh filosofi Hindu atau apa Balinis gitu. Kan Mandini kan kendaraan Dewa Siwa kan? Iya. Sebetulnya kalau filosofi ya itu ngalir aja. Dari masa kecil lu nggak create khusus gitu? Karena gue nggak pernah belajar gamelan, tapi mungkin root gue di situ dan baca buku buku. Gue seneng baca sejarah, seneng banget. Berarti Queen Kanya itu di Mandini, Queen Kanya di Mandini. Itu cerita tentang raja di Kelungkung. Ratu Kelungkung ya? Ratu perang toh? Ya 1840. Iya, gue baca. Itu ingin mendedikasikan kebesaran beliau ke dalam lagu gitu. Jadi, Ratu perang itu ya? Iya, yang bisa membunuh jenderal Belanda kan waktu itu. Walaupun tidak tertulis dalam pahlawan nasional belum ya sampai sekarang. Karena mungkin Kelungkung terlalu kecil buat Indonesia, nggak tahu deh. Ya itu kayak terus. Tapi lu memang orang Kelungkung ya? Gue orang Kelungkung asli, kakek dari buyut gue Kelungkung. Lu ingat gak sih Bak yang ada punya rumah di pinggirnya? Iya. Kan lu yang ngurusin kan? Gue kan berarti tidur semalam di situ, pinggirnya pantai. Iya. Malam dengerin ombak di belakang. Tapi udah dijual. Dijual ya. Oke. Loh, Put selalu dari situ, jadi kayak lu buat Kemalasana, Suara Jingga, itu apa? Ada filosofinya? Itu yang album selama pandemi. Jadi selama pandemi ini gue bikin album judulnya Naurora. Iya. Tapi keluarnya karena biasanya kita keluar album, kali ini coba single gitu. Dari kalau nggak salah September 2000, pandemi itu mulai 2020 ya. Nah, 2020 September gue ngeluarin single judulnya Kemalasana. Jadi sama musisi luar udah enggak ya? Iya. Oh iya. Cuman kita bikin track. Iya, enggak live. Itu kan Simon Phillips sama Carlitos Del Puerto. Ya keluar Kemalasana itu ya gue ambil filosofi kita saat itu harus menenangkan diri kan ya. Benar. Asana itu sikap kita. Kemala itu dari bunga, kayak teratai gitu lah, psikologi meditasi lah. Kita diharapkan bisa bermeditasi ngadepin situasi ini karena kita berhubungan sama virus itu kan nggak kelihatan dan nggak boleh memaki-maki. Gue nggak setuju sama orang-orang bilang
cancuk ini corona, cancuk kan banyak gitu. Sampai dibuat lagu, gue nggak sependapat kalau gue gitu loh. Tapi nggak apa-apa, orang lain kan bebas gitu loh. Mungkin great reset ya. Iya, bilang asu apa ya nggak apa-apa. Tapi kalau asu yang baik nggak apa-apa kan gitu. Karena menurut gue penyakit atau apa ada di sekitar kita juga. Temenin aja dia, gitu. Ikutin aja. Selama kita bisa dengan kita punya imun tubuh kita atau kita bermeditasi aja dengan cara setiap orang kan punya cara mau dia sholat itu juga pasti menenangkan diri. Kalau orang sekarang ngomong metaverse lu kalau lu ada lagu lagi namanya In Meta ya. In Meta, Loving Kindness. Jadi itu album Buddha lain lagi. Lain lagi. Jadi kalau dibilang gue mungkin kalau tadi Setiawan ngomongin gue termasuk musisi yang paling banyak collab sama drummer, mungkin benar juga. Mudah-mudahan itu ya secara nggak sadar ternyata gue melakukan itu. Nantinya mungkin jadi satu kredit baru gitu. Tapi satu hal lagi mungkin yang belum dilakukan musisi Indonesia adalah bikin album lintas agama. Gue bikin album. Kan lu pernah bikin sama Gus Mantra? Nyanyian Dharma kan gue bikin, terus Ramadan sama Gigi, gue bikin album Christmas solo. Ya, gue tahu. Ya. Terus In Meta itu tadi ngomongin album Buddha. Gitu. Jadi gue mencoba berpikir gini, dalam musik itu nggak ada kotak-kotaknya sama kayak kita main musik lo progresif apa world music, nggak tahu gue main musik aja gitu. Nah, sama dalam agama, menurut gue agama adalah dalam hati main musik aja gitu. Menurut lu kan lu ini setelah ini kan pasti ya harapannya nggak mungkin kita pandemi selamanya kan, ini Omikron harapannya terakhir kan. Kalau harapan lu masih sama siapa lagi? Harapan lu dengan musisi siapa lagi nih? Musisi dalam atau musisi luar yang lu pingin bareng? Ya saat ini ya belum ada sama sekali karena apa? Pengalaman pandemi tahun lalu gue coba bikin album Naurora ya. Naurora bayangan gue tuh Naurora itu kan gue selalu menggabungkan dua nama kan. Mahandini adalah Maha dan Nandini. Dan gue selalu daftarin namanya. Naurora, New dan Aurora. Gue pikir Aurora itu sinar yang akan muncul sinar baru buat kita semua. Tapi sampai saat ini ada mulai turun lagi, level naik lagi. Jadi akhirnya karya-karya itu gue pikir karya-karya gue belum bisa dimainkan juga ya. Mau bikin album lagi sementara buat apa dulu gitu. Jadi agak belum kepikir untuk bikin album karena belum bisa ke sana. Nah, sementara belum ada, bikin aja yang single gitu. Dan ngomong single dan sesuatu yang baru, Naurora, ada lagi yang baru nih nanti kita mau buat kan. Jadi kalian yang belum tahu nanti rencananya kita kalau ini dirilis hari Kamis tanggal 26 ya. Tanggal 26 hari Sabtu kita akan ada press release dan untuk kalian yang fansnya Dewa Bujana atau pingin ini gini. Maksudnya dari Bujana ngalamin dari saya di industri musik ngalamin banget turun drastis selama 2 tahun ini. Tapi perkembangan teknologi sangat cepat guys dan orang-orang kadang-kadang ngomong metaverse segala macam dunia virtual dengan avatar-avatar kadang-kadang missing the point karena poinnya di dalamnya adalah blockchain Web3 di mana kita punya ownership digital. Nah, bagi kalian yang fans atau pingin sesuatu yang lain dan bukan sekedar cuma JPEG harganya ratusan ribu US karena digoreng-goreng atau spekulasi, ini real. Nanti kita kan untuk kalian bisa beli part of ownership of songnya Dewa Bujana. Yang mau cerita dikit 20 tahun atau apa itu? Ya boleh, kepengennya sih karena seperti tadi mau bikin album belum bisa keluar negeri walaupun gue kapan tuh ke Amerika juga tapi yang nggak rekaman. Jadi rekaman jarak jauh, pingin ngeluarin satu single tapi memang yang beda seperti biasanya. Artinya ini albumnya lebih akustik, gue main akustik doang, terus dan lagunya sesimpel mungkin menurut gue ya, nggak seperti sebelum-sebelumnya dan kepingin ini ya, pengen sebuah kenyamanan dengan melodi lagu dan gue 20 tahun udah nggak main sama Ari Ayunir, mudah-mudahan dia bisa ngisi di lagu ini sama Bintang juga, itu trio gue pertama kali pindah ke Jakarta bikin trio ya sama mereka dari tahun 85-an. Jadi lagu ini guys akan jadi lagu bersejarah 20 tahun trio pertama dengan Bintang bass dan Ari Ayunir drummer yang di Amerika sekarang ya. Jadi kalian tungguin minggu depan. Ada pesan terakhir nggak Bud untuk audiens kita ya? Ya buat gua ini pertama kali juga dapat pencerahan tentang metaverse yang tadinya NFT. Kita nggak bisa juga nutup mata semuanya karena
dari digital loncat kemana-mana itu semua kan turunannya ada semua. Sama aja seperti kita dulu dari piringan hitam ke CD, akhirnya ke USB. Nah sekarang udah loncat lagi. Gue banyak belajar ke anak gue tentang gini-gini karena mereka lebih ngerti dan ya tentunya mudah-mudahan kesempatan kayak bisa ngeluarin single dalam bentuk lain, NFT nanti. Tentunya yang memang pendengar gua beneran ya harus punya, jangan sampai enggak gitu. Harus agak support ya. Bentuknya seperti apa? Lu tunggu dah NFT-nya tanggal 26 Februari ya. Sama guys, oke. Puts, thank you so much Puts. Thank you untuk friendship-nya berapa puluh tahun kita kenal ya itu ya. Tahu. Iya, lama banget sih. Lama banget ya. Thank you Puts. Ya, thank you banyak dibantu Puts. Thank you. Guys, gue mau ngomongin dari episode sebelumnya dengan Andra, ada pemenang untuk kuis kan, siapa yang ditebak atau untuk tampil di berikutnya, podcast berikutnya kan, ada itu dari untuk Instagramnya @gitarsuka, itu pemenang kamera Insta360 Nano, kan kamu jawab Dewa Bujana dan bener ini, oke? Thank you guys, jadi kalau kalian suka ya like sama komen siapa guest berikutnya, oke?